A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khassal 'arifin bi ma'rifati ma la ya'rifuhu illa huwa wa salaba aqulahum bi nuri wajhi fatahayyaru fi subhatihi wa tahu. Wassalatu ala man rafa'al hijab an basairil ladzina taba'ahu wa in bahrul ilmihi intahu Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa ahlul baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kita mempelajari tasawuf yang dihadirkan oleh Mishkat, upaya tentu saja untuk melihat Islam dengan kacamata yang lebih dalam. Selama ini tentu kita sudah berislam dengan baik, tetapi memperdalami, menggali bagian batin dari Islam menjadi sesuatu yang juga cukup penting. Karena kebutuhan diri kita tidak terbatas hanya pada sesuatu yang bersifat fisik. Kita memerlukan hal yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, menyelami lautan makrifat yang dihadirkan oleh Islam untuk kita semua sebagai umat manusia. Satu harapan tentu saja bahwa ini membuka upaya kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sebuah perjalanan ruhaniah, tidak hanya sebatas pada hal-hal yang sifatnya tekstual, kewajiban, hal yang diharamkan, tetapi juga dibalik makna semua itu. Malam ini kita akan membicarakan tentang satu tema yang merupakan awal dari sebuah proses perjalanan diri kita. Para arif sufi menyebut ini sebagai al-yaqzah, yaitu keterjagaan. Pada hakikatnya atau pada maknanya, yaqzah itu merupakan keterjagaan kita dari kelalaian, dari tidur kita. Sebagaimana juga misalnya kita menyebut iqazu minan naum, terjaga dari tidur. Ada banyak kitab yang diberi judul dengan iqazu anin naum atau minan naum. Nah, ini kenapa istilah ini digunakan oleh para arif dalam beragam kitab. Kita bisa menemukan pada kitab Manazilus Sairin yang ditulis oleh Abdullah Al-Ansari. Dia mengawali proses perjalanan ruhani dengan membuka babnya dengan bab al-yaqzah. Demikian juga pada beberapa kitab-kitab yang lain. Ini merupakan upaya bahwa seseorang tidak mungkin melakukan sebuah proses ruhaniah tanpa kesadaran, tanpa keterjagaan. Kenapa? Karena semua kita pada hakikatnya dalam keadaan lalai. Semua manusia dalam keadaan lalai. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu niyamun izamatu intabahu." Manusia itu tidur. Ketika dia meninggal dunia, barulah dia terjaga. Hadis ini juga yang dituliskan Eni Mirshimol, seorang penulis tasawuf yang sangat luar biasa. Nisannya di makamnya yang ada di Jerman. Dia tulis hadis Nabi ini, "An-nasu niyamun idamatu intabahu." Manusia itu tidur, ketika mati dia terjaga. Kematian dalam makna hadis ini
tidak semata setelah kita meninggal dunia, setelah kita sampai ajal kita. Karena para sufi mengatakan bahwa, mengutip hadis Nabi juga, mutu qabla an tamut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Yang dimaksud tentu saja kita berusaha untuk mematikan seluruh dorongan yang material, dorongan yang rendah, untuk membuka diri kita pada dorongan yang lebih tinggi. Upaya ini adalah upaya kita meninggalkan beragam hal yang sifatnya material yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah orientasi menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dalam istilah para arif, para sufi sebagai sebuah kematian. Karena kematian at-tabi'i belum tentu membuka kesadaran seseorang. Ada banyak orang dalam beragam riwayat disebutkan setelah mati pun mereka masih tidak sadar bahwa mereka telah mengalami proses kematian. Tetapi yang dimaksud itu adalah bahwa orang membuka kesadaran dirinya untuk melepaskan dari kesadaran sempit material yang selama ini melingkupinya. Nah, di dalam Al-Quran, pada surah As-Saba ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma'a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru." Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku memberikan satu nasihat. Innama a'izzukum biwahidah. Sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada kamu, suatu nasihat yang satu. Ini dimulai, Allah memerintahkan dengan dimulai pada kata innama. Nama itu berarti yufidul hasar dalam bahasa Arab. Artinya betul-betul sungguh-sungguh. Yang tidak ada sesuatu yang lain. Yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengingatkan kita pada satu nasihat yang sangat penting. Artinya bahwa ketika nasihat ini adalah satu-satunya nasihat yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, menunjukkan betapa pentingnya nasihat ini, betapa mendasarnya, betapa substansialnya dari nasihat yang disampaikan, merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semua. Apa nasihatnya itu? Di sini diulangi, diawali dengan antakumu lillahi masna wa furada, bahwa kamu sungguh-sungguh untuk berdiri, antakumu lillah, berdiri kepada Allah, baik berdua ataupun sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kamu berpikir. Ini nasihat yang sangat mendasar diperintahkan kepada kita untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimaknai sebagai kesadaran bahwa kita ini pada hakikatnya tengah menuju Allah Subhanahu wa taala, tengah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu atau tempat kecuali di situ kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah bicarakan pada pembahasan tentang al-muraqabah, bahwa kita tengah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hendaklah kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang sangat mendasar di dalam Al-Quran, yang Allah mengatakan dalam konteks ini, berilah nasihat kepada mereka itu dengan satu nasihat. Apa nasihat yang paling mendasar dan penting itu? Untuk kita semua berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Artinya dalam konteks ini juga bisa kita maknai bahwa dalam keadaan apapun, baik dalam persendirian kita,
maupun dalam kebersamaan kita dengan orang lain, yaitu bahwa kita bersama-sama pada hakikatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdiri menghadap Allah ini dimaknai sebagai kesadaran, keterjagaan kita dari kelalaian yang selama ini meliputi kita. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan menuju Allah, membuka kesadaran kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Menyembah kepadaku sebagian memaknai liya'rifu, yaitu memiliki makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seseorang itu memiliki kesadaran bahwa dia tengah berhadapan dengan Allah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini, hamba yang seperti ini, dia pada hakikatnya tengah terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicarakan ada dua bentuk hati yang dikemukakan oleh para arif. Ada hati yang lalai, ghiflah, atau orangnya disebut dengan ghafil, orang yang lalai, orang yang tidak memiliki kesadaran. Ada hati yang terjaga, yaqzah. Hati yang menyadari bahwa dirinya ini tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tengah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendengar ayat yang selalu dibacakan ketika ada orang yang meninggal dunia, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi seringkali pemaknaan tentang ayat ini tidak kita dalami. Kita hanya sekedar melihat keterkaitan ayat itu dengan orang yang meninggal dunia. Padahal di situ Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita semua berasal dari Dia dan kita akan tengah berjalan untuk kembali kepadanya. Dialah yang maha sempurna yang menciptakan kita, dan kita berjalan menuju kesempurnaan yang hakiki tidak lain adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan oleh para arif sebagai al-yaqzah ini, keterjagaan ini. Kadang-kadang kita dihadapkan pada beragam hal untuk membuat diri kita ini sadar, membuat kita terjaga. Selama ini seringkali kita lalai, dan seringkali seakan-akan kita ini sebenarnya tidur. Kita terbuai dengan beragam peristiwa, mengalami proses kehidupan kita. Seiring berjalan waktu, kita sudah berganti tahun pada saat ini, tetapi kesadaran kita tetap seperti yang ada sebelumnya. Sehingga sebagian dari arif mengatakan bahwa sekiranya Tuhan memanjangkan usia kita, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Sekiranya kita tidak berada dalam keterjagaan. Ada yang kita sebut sebagai hal alamiah, perubahan dalam konteks waktu yang ada ini, al-waktu at-tabi'iyah, ada al-waktu an-nafsaniyah. Waktu yang melewat, berjalan seperti sekarang ini, itu waktu yang sifatnya alamiah. Beredar dari pergerakan yang ada, dari gerak yang ada, menghasilkan apa yang kita sebut sebagai waktu. Tetapi setiap orang punya waktunya masing-masing. Waktu yang didasarkan kepada upaya dia untuk melakukan perjalanan kesempurnaan dirinya. Nah, ketika seseorang dalam keadaan keterjagaan ini, hatinya mulai memiliki kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda bahwa dirinya ini berada di awal munculnya cahaya ilahi pada hatinya, dan itu akan menghidupkan hatinya tersebut. Hatinya yang tadinya gelap, hatinya yang tadinya penuh dengan beragam kotoran, mulai ketika muncul keterjagaan ini, kesadaran bahwa dirinya ini selalu berada di hadapan Allah, tengah menuju Allah Subhanahu wa taala, itu tanda, kata para arif, bahwa hatinya mulai memancar cahaya ilahi padanya. Karena itu orang tidak mungkin akan mengawali perjalanannya atau melakukan proses perjalanannya kecuali diawali dengan masuknya cahaya ilahi. Dan masuknya cahaya ilahi ini
hanya terjadi ketika seseorang itu memiliki kesadaran, keterjagaan terhadap bahwa dirinya ini berada di hadapan Allah dan tengah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita ini bisa juga mati ya ketika dia dibiarkan dalam keadaan begitu saja sebagai tanah yang tandus, ketika tidak mendapatkan cahaya ilahi, maka dia menjadi gersang. Dia akan mati. Sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa likulli ibnu Adam lahu nuqtatul bayda. Fa idza taba faqad dhaharat min tilkal bayda as-sauda. Faman taba fadalat zalika sauda. Faman aznaba wa ghalazat min tilkal bayda as-sauda fala yarju minhu khairan abadan. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa setiap anak manusia pada dirinya itu ada titik berwarna putih. Sekiranya dia melakukan keburukan, akan muncul titik berwarna hitam. Sekiranya dia kembali lagi berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka hilanglah titik hitam itu. Tapi ketika dia terus-menerus melakukan keburukan, maka tertuklah titik putih itu dengan titik hitam, maka jangan harapkan kebaikan dari orang ini selama-lamanya. Menunjukkan bahwa ketika hati seseorang itu sudah mati, sudah gersang, tidak akan lagi muncul kebaikan padanya. Yang muncul adalah beragam kebaikan itu justru diniatkan pada sesuatu yang buruk. Nah, ada 3 tingkatan atau 3 pola bagaimana keterjagaan terjadi. Yang pertama bahwa hati kita menyadari bahwa seluruh nikmat yang mengitari kehidupan kita ini semua atas kemurahan Allah kepada kita. Semua karena kecintaan Allah kepada kita. Kita tidak memiliki saham apapun, tidak memiliki jasa apapun untuk layak mendapatkan beragam kenikmatan dalam kehidupan kita. Betapa limpahan nikmat pada kita itu begitu luar biasanya. Seakan-akan kita punya kedudukan yang khusus di sisi Tuhan. Sehingga Tuhan begitu luar biasanya mencurahi nikmat pada diri kita. Ada beragam nikmat yang sangat luar biasa sekiranya kita memperhatikan nikmat itu. Menyadari bahwa nikmat-nikmat itu datang dari kasih sayang Allah kepada kita. Ini adalah awal upaya kita untuk membuat hati kita terjaga terhadap Allah. Yang paling sering dilupakan oleh manusia ini adalah nikmat yang selama ini meliputinya. Bahkan dalam doa Imam Ali Zainal Abidin dalam Sahifah Sajadiyah, Imam Ali mengatakan seakan-akan mewakili kita semua. Dia berkata dalam doa itu, betapa banyak nikmatmu yang melalaikan diriku terhadap nikmat dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang justru kadang-kadang membuat kita lalai darinya. Dari yang mencurahi nikmat itu kepada kita. Bahkan tidak ada satupun orang bermaksiat kepada Allah kecuali dengan nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kemampuan, dia memiliki keluarbiasaan dalam dirinya. Semua itu adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru nikmat itulah yang kadang-kala membuat seseorang itu menjadi lalai. Nah, karena itu bahwa yang pertama yang harus ada pada orang yang ingin membuat dirinya ini terjaga di hadapan Allah adalah kesadaran akan nikmat yang selama ini melingkupi diri dia. Yang begitu luar biasa mengiringi hidupnya. Allah curahi nikmat kita tanpa putus. Walaupun dosa kita banyak. Tapi Allah terus-menerus mencurahi kita beragam nikmatnya. Dan ketika seseorang itu menyadari bahwa betapa luar biasa nikmat itu. Dan tidak berputus asa dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an menyebutkan kepada kita, lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri, kata syukur itu berarti juga menutup dengan nikmat-nikmat itu dengan memberikan makna, menutupi nikmat itu dengan makna yang tepat. Makna yang benar bahwa nikmat itu adalah curahan kasih sayang Allah kepada diri kita.
dan tidak berputus asa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa bahwa kadang-kala ada persoalan dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Tetapi tidakkah kita berpikir bahwa nikmat itu lebih luar biasa dari derita yang kita rasakan. Bahkan dalam derita itu sendiri juga ada beragam kenikmatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Sekalipun terhadap beragam kesulitan yang kita hadapi. Karena justru di dalam kesulitan itu muncul beragam kenikmatan. Tidak pernah nikmat itu datang, kecuali orang itu juga pada saat yang sama dia mengalami kesulitan. Sebagaimana Rumi berkata begini, bayi-bayi menangis agar sang ibu menjulurkan susunya. Mawar-mawar berkahkan kelopaknya agar awan menurunkan hujan. Tuhan menciptakan derita agar hambanya merasakan kasih sayangnya. Dengan itu semua Allah justru menjadikan kita kuat, menjadikan kita luar biasa. Karena di dalam kesulitan, di dalam derita, ada banyak kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwa dari situ, ketika kita menyadari bahwa nikmat yang Allah curahkan ini betapa luar biasa pada diri kita. Kita menyadari juga bahwa apa? Bahwa setiap nikmat itu juga ada ancaman padanya. Allah tidak memberikan nikmat begitu saja, tapi Allah akan pertanyakan untuk apa nikmat itu kita gunakan. Kemana nikmat itu kita sebarkan. Kita harus menggunakan nikmat itu sebagaimana harapan dari nikmat itu kepada diri kita semua. Karena setiap curahan nikmat itu pasti ada maksudnya. Allah tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Bahwa setiap tindakan yang Allah lakukan pada diri kita itu ada tujuannya, termasuk mencurahi kita nikmat tersebut. Jadi orang punya kesadaran bahwa setiap nikmat yang datang pada dirinya adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia menyampaikan tujuan dari nikmat itu atas dirinya. Apakah dia gunakan untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, atau juga menebarkan nikmat itu kepada hamba-hamba Allah yang lain. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka ketika nikmat Tuhanmu itu datang kepadamu, maka sebarkanlah nikmat itu. Sampaikanlah, beritakanlah. Dalam hadis yang lain disebutkan misalnya, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang kepada penduduk bumi, niscaya seluruh penduduk langit akan menyayangi dirimu. Kemudian bahwa orang memiliki kesadaran dan pengetahuan atas setiap nikmat itu, bahwa pada setiap nikmat itu ada hak dari hamba-hamba Allah yang lain. Ini juga menjadi satu hal yang penting. Sehingga orang tidak merasa bahwa itu semua adalah miliknya. Pada setiap nikmat yang Allah curahi kepada kita, ada hak yang harus kita tunaikan. Bukan hanya terkait dengan diri kita, tapi terhadap kemudian orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi bahwa Allah ingin memberikan nikmatnya kepada hambanya yang lain, tapi melalui diri kita. Dan kesadaran tentang ini merupakan bagian dari upaya kita untuk sadar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa orang itu berdiri di hadapan Allah, terjagaan terhadap Allah, menyadari bahwa betapa goresan keburukan yang telah dia lukiskan dalam kanvas kehidupan itu memberikan efek yang luar biasa pada kehidupan dirinya, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Bahwa setiap dosa, setiap kejelekan yang telah dia goreskan dalam kehidupannya ini, itu tidak akan hilang sia-sia. Itu tidak akan sirna begitu saja. Karena itu akan mengancam dirinya. Baik dalam kehidupan dia di dunia ini, maupun dalam kehidupan berikutnya. Ini kesadaran tentang hal yang seperti ini. Bahwa beragam kejelekan, beragam dosa, beragam keburukan itu punya efek yang besar pada kehidupan kita. Kenapa? Misalnya di dalam doa Kumail disebutkan, Allahumma gfir liya dzunuballati tahtiqal asam. Allahumma gfir liya dzunuballati tunzilun niqam. Allahumma gfir liya dzunuballati tughayyiru ni'am.
Allahumma ighfir li dzunuballati tahbisud du'a. Allah menjelaskan melalui doa kumel itu disebutkan, ya Allah ampuni dosaku yang akan menghancurkan perlindungan. Bahwa setiap dosa yang kita lakukan ini mengoyakkan perlindungan yang Allah turunkan pada diri kita. Allah menurunkan bagi setiap hambanya itu ada 500 hijab yang membuat dia terlindungi dari beragam hal yang buruk yang mendatangi dirinya, dari beragam bala yang mendatangi dirinya. Tapi setiap kali dia melakukan dosa, dia mengoyakkan hijab itu dari dirinya. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak hijab perlindungan yang Allah berikan pada dia koyakkan. Sehingga tanpa sadar, pada satu saat ketika hijab-hijab itu sudah tidak lagi melindungi dirinya, maka beragam bala akan mendatangi dirinya. Lihatlah, ada banyak orang di sekeliling kita yang tiba-tiba Allah ungkap kemudian keburukannya, sehingga semua orang yang tidak kenal pada dirinya pun tiba-tiba mengetahui dirinya melalui keburukan yang tersebar tersebut. Ini mengisyaratkan pada kita bahwa apa? Allah telah mengangkat hijab dari orang tersebut. Dosa-dosanya telah mengoyakkan hijab-hijab yang menjadi perlindungan dirinya selama ini dalam kehidupannya. Kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Ada banyak catatan yang jelek pada diri kita. Tapi jangan biarkan hijab-hijab itu, hijab perlindungan dari Allah itu hilang dari sisi kita. Ini salah satu efek dari keburukan yang kita lakukan. Ini mengancam kita, menghancurkan kita. Sebagaimana doa tadi, bagaimana keburukan yang kita lakukan itu akan menghilangkan nikmat pada kita. Bahkan merubah nikmat itu menjadi bencana. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa jangan heran kepada orang yang kaya dari jalan yang haram. Sekiranya harta itu tidak keluar lagi pada jalan yang haram, maka harta itu akan menghancurkan dirinya dan keluarganya. Ini hadis Rasulullah SAW bahwa efek dari keburukan itu pasti akan merusak kita, merusak diri kita, merusak batin kita. Ada satu pesan yang menarik dalam salah satu kitab dari Imam Ja'far As-Shadiq. Setiap dosa itu adalah penyakit bagi batin kita. Semakin banyak dosa, maka semakin banyak penyakit yang melingkupi jiwa kita. Ketika kematian tiba, maka jiwa yang tampil itu adalah jiwa yang penuh dengan beragam penyakit yang meliputinya, yang justru akan menjadi siksa baginya di alam kuburnya. Jadi setiap keburukan yang kita lakukan pada saat yang sama, kita tengah menyuntikkan penyakit pada batin kita, pada jiwa kita. Dan semakin lama orang hilang kesadaran tentang dirinya bahwa dia tengah berada dalam liputan penyakit-penyakit tersebut. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika seseorang sudah tidak lagi menyadari bahwa keburukan itu adalah satu keburukan, sebagaimana Al-Quran menyinggung orang-orang yang seperti ini, sabuna annahu yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa keburukan yang mereka lakukan itu adalah kebaikan yang mereka kerjakan. Seakan-akan perbuatan yang keburukan yang mereka kerjakan itu dalam kacamata mereka, dalam pandangan mereka, mereka tengah melakukan satu kebaikan. Ini sesuatu yang tentu sangat membahayakan kita. Jadi seseorang harus menyadari bahwa dalam konteks ini, dosa, keburukan yang dikerjakan itu adalah bahaya yang tengah akan menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan Allah, tidak didengar Allah? Sebagaimana tadi disebutkan dalam bait doa kumel itu, kita memohon perlindungan dari Allah atas dosa yang membuat doa kita tertolak. Ini bahaya yang muncul akibat dari keburukan dosa kita. Keterjagaan yang kedua adalah kesadaran diri kita atas ancaman dari keburukan yang kita kerjakan, atas bahaya akibat dosa yang kita lakukan. Dalam salah satu munajat, dalam kitab munajat, Abdullah Al-Ansari menyebutkan seperti ini. Setiap keburukan itu ada ular yang bisanya akan mematuk diri.
Kita tidak sadar. Kenapa? Kita juga bisa mengatakan bahwa betapa para kekasih Allah, wali Allah, atau manusia suci dapat terhindar dari dosa karena mereka melihat hakikat dosa itu. Dosa yang seakan manis itu pada saat yang sama dia adalah bisa dari ular yang akan mematuk dan mematikan kita. Keindahan ular itu seringkali menipu kita. Tapi pada saat yang sama, padanya terselip bisa yang mematikan kita. Ketika seseorang itu sadar betul akan efek dosa itu, dia tentu akan menghindari dosa itu. Dia melihat bahwa itu adalah ular yang akan tengah memangsa dirinya. Dan sayangnya kita seringkali lalai atas itu. Kita hanya melihat atau merasakan kenikmatan dari dosa itu, padahal pada saat yang sama, dosa itu adalah sesuatu yang menghancurkan kita, menghancurkan jiwa kita. Jadi jangan heran kalau ada manusia yang mereka bagaikan binatang, bahkan lebih buruk lagi dari binatang. Kalau an'am balhum adol. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi. Zohiruhum insan, batinuhum haiwan. Zohirnya manusia, tapi batin mereka adalah hewan. Yang kedua, bahwa keterjagaan itu haruslah seorang itu memiliki kesadaran bahwa dosa, keburukan yang selama ini dia tumpuk dalam kehidupannya, menjadi lukisan buram dalam perjalanan kehidupannya, adalah bahaya yang tengah mengancam dan menghancurkan dirinya. Allah adalah zat yang maha pengasih, maha luar biasa pada kita ini. Membuka selalu pintunya untuk diri kita. Kitalah yang selalu menutup kembali pintu itu. Yang ketiga, bahwa kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atau keterjagaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dihasilkan dari kesadaran kita tentang betapa perjalanan waktu kita ini begitu sedikitnya, begitu sempitnya kita. Waktu kita yang telah pergi tidak akan pernah kembali. Sementara yang akan datang belum tentu kita raih. Kesadaran keterjagaan kita yang ketiga adalah bahwa kita menyadari betul bahwa waktu itu adalah sesuatu yang merupakan roksumal yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dia modalitas kehidupan ini. Perjalanan ini panjang, tetapi waktu yang ada dalam dunia ini, dalam kehidupan kita di dunia ini adalah sangat sempit. Karena itu di dalam surah Wal Asri, Allah bersumpah demi waktu asr, setiap manusia itu berada dalam kerugian. Sesungguhnya, Allah mengatakan dengan kata inna, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Waktu itu bagaikan kita. Rumi mengisahkan kita ini hidup bagaikan seseorang yang tengah menjual balok es. Kalau balok es ini tidak segera terjual, dia akan mencair dan dia akan sirna dari sisi kita. Begitulah waktu yang ada di tangan kita ini. Seseorang yang tidak memanfaatkan beragam waktu yang telah Tuhan berikan pada dirinya dalam upaya dia melakukan perjalanan ruhani yang menuju Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali dalam keadaan sia-sia. Hilang semua yang ada pada dirinya yang selama ini sudah Tuhan berikan padanya. Nah, bagaimana waktu-waktu yang mungkin tersisa pada kita? Kalau kita lihat terkait juga bahwa ini adalah awal dari tahun yang baru bagi kita semua, bahwa perjalanan waktu kita tengah melewati sebuah proses perjalanan waktu yang ada. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada waktu tabiiyah, waktu alamiah yang terjadi akibat dari proses gerakan alam semesta ini, inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab, bahwa pergeseran perubahan malam dan siang itu tanda-tanda bagi ulil albab. Di situ ada waktu alamiah yang terjadi. Tetapi setiap kita juga punya waktu individual. Berapa lama proses kehidupan kita di dunia ini. Karena itu pada bagian yang lain Allah menyebut istilah waktu itu dengan kata ajal, batas. Ya. Jadi setiap kita punya batasnya masing-masing. Nah, batas ini, kalau dalam konteks batas ini kita tidak berusaha untuk memanfaatkan batas ini, maka sirnalah kehidupan dari kita ini. Sementara kita tidak pernah berusaha untuk merubah keadaan diri kita. Tuhan memerintahkan kita wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat, maka hendaklah setiap diri itu memperhatikan
apa bekal yang dia bawa dalam proses kehidupan kita. Nah, upaya kita untuk menyadari kenikmatan ini, beragam nikmat yang Tuhan berikan di awal tadi, kesadaran tentang nikmat itu, tentu dengan kesadaran akliyah kita, kesadaran dengan beragam melihat betapa banyak orang yang berada dalam kesulitan, bala, bencana, sementara kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini upaya kita untuk menyadari beragam nikmat itu. Juga demikian juga bahwa upaya kita untuk melihat betapa keburukan yang telah kita lakukan, kejelekan yang kita lukiskan, dengan mengagungkan, dengan melihat Allah zat yang maha agung, zat yang maha luar biasa. Allah punya dua sifat utama, ada jamaliyah, ada jalaliyah. Di satu sisi Allah maha rahman, maha rahim, tapi pada sisi lain Allah menyebutkan bahwa salah satu sifat Allah sari'ul hisab, misalnya, yang paling cepat perhitungannya. Allah pada sisi yang lain, Allah juga akan memiliki ancaman azabus syadid, azab yang sangat pedih. Orang harus melihat dalam dua pola dari sisi ini. Di satu sisi Allah memberikan harapan dengan sifat-sifat kasih sayangnya, pada sisi lain Allah memberikan ancaman dengan beragam sifat-sifat jalaliyahnya. Nah, kita harus melihat Allah dalam kacamata keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa luar biasanya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ini penuh dengan kejelekan, penuh dengan keburukan, dan bahwa Allah akan menepati janjinya. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan sirna dia di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menyadari tentang proses waktu dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ini, maka upaya yang kita lakukan tentu saja adalah usaha terus-menerus kita untuk memahami, mencari pengetahuan, membuka kesadaran kita. Menjauhi juga dengan segala kesungguhan kita untuk menjauhi keburukan-keburukan itu. Dan juga yang ketiga, upaya kita untuk menyadari betapa perjalanan ini penting. Waktu kita sedikit, di sini disebutkan wasuhbatus salikin, untuk mendekatkan diri kita bersama orang-orang yang sudah menempuh perjalanan ruhani. Mereka akan mampu memberikan petunjuk pada kita, mengarahkan kita, membuka kesadaran diri kita untuk mengikuti tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh para al-ma'sumin, Ahlul Bait alaihimussalam, para kekasih-kekasih Allah, sehingga sadar betul bahwa betapa perjalanan itu akan mengantarkan kita pada keselamatan. Saya ingin mengakhiri pengantar kita ini dengan kisah yang sering saya sampaikan juga, kisah seorang tokoh arif yang dikemukakan dalam kitab Ayatul Tasghib, menyebutkan salah satu judulnya, tapi di situ dia menceritakan tentang sosok namanya Malik bin Dinar. Orang bertanya pada Malik bin Dinar, "Ya Malik, kami tahu bahwa engkau ini sebelumnya adalah orang yang sangat buruk. Engkau melakukan beragam kejelekan. Kami melihat saat ini terjadi perubahan yang luar biasa pada hidupmu. Apa yang menyebabkan perubahan ini?" Malik menceritakan bahwa dulu aku melakukan beragam keburukan, sampai Allah menganugerahkanku seorang anak perempuan. Aku mencintai anakku itu, dan aku menyayanginya. Dia memenuhi seluruh rongga hatiku. Dan aku selalu menghabiskan waktu bersamanya, bermain-main dengannya. Kemanapun aku pergi, selalu ingatanku kepadanya. Sampai pada usia 2 tahun, sedang lucu-lucunya, yang menghiasi dan mewarnai kehidupanku, tiba-tiba dia menderita penyakit dan meninggal dunia. Aku kembali pada kejelekan dan keburukan yang aku lakukan selama ini, sampai satu malam aku tertidur dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba aku ditarik dan disadarkan pada satu tempat yang sangat asing bagiku. Di dalam hati aku bertanya, tempat apa ini? Tapi sebelum aku menemukan jawaban, aku mendengar suara desisan di belakang kepala. Aku menoleh ke belakang dan aku saksikan seekor ular yang begitu besar, yang begitu menyeramkan dan menakutkan dan mematuk diri. Aku berlari dari ular itu, tapi kemanapun aku berlari, ular itu terus mengejarku. Sampai aku begitu kelelahan yang sangat dan ketakutan yang luar biasa, dan aku bertemu dengan seorang yang sudah tua.
Aku memohon perlindungan kepadanya. Aku meminta kepadanya agar diriku dijauhkan dari ular itu. Orang tua itu berkata, aku sudah demikian sepuh, tidak mungkin aku memberikan pertolongan kepadamu. Cobalah engkau lari ke balik bukit itu. Insya Allah kau akan mendapatkan pertolongan di sana. Aku berlari ke bukit yang ditunjukinya. Ketika aku sampai di kaki bukit itu, ular itu terus mengejarku dan tidak mematukku. Dan tiba-tiba keluar dari balik bukit itu anak-anak kecil membawa bebatuan dan melempari ular itu hingga ular itu meninggalkan diriku. Dan di antara anak itu aku temukan anakku yang telah meninggal dunia. Aku berlari mengejarnya, menciuminya dengan penuh kerinduan dan tangisan. Aku bertanya kepadanya, sedang apa engkau di sini? Anakku berkata, kami adalah anak-anak orang yang beriman, yang menantikan kedua orang tua kami untuk memberikan pertolongan kepada kami. Siapa ular tadi? Ular itu adalah dosamu yang hendak menghancurkan dirimu. Siapa orang tua yang kujumpai tadi? Dia adalah amal baikmu yang begitu sedikit sehingga tidak mampu memberikan pertolongan kepadamu. Kemudian anakku dengan fasih membaca ayat Al-Quran pada surah Al-Hadid. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum lizikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya untuk mengingat Allah. Ini adalah makna keterjagaan al-yaqzah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Khalid. Sampai-sampai saya tenggelam. Terus menyimak terus ya, tidak ingin berhenti untuk terus menyerap informasi yang disampaikan oleh Ustaz Khalid itu. Nah, tentang Yaqzoh ini saya mencatat, ini hanya sekedar catatan dari moderator saja, ada 4 catatan terkait dengan Yaqzoh itu sebelum sampai kepada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama bahwa Yaqzoh itu adalah sadar tentang nikmat Allah dan sesal tatkala tak digunakan dengan sebenarnya. Yang kedua, Yaqzoh itu adalah melakukan evaluasi atas keburukan dan akibat yang menimpa dirinya. Kemudian berupaya untuk menyucikan diri, evaluasi gitu ya. Yang ketiga itu ada kesadaran dan pengetahuan bertambah. Dari kesadaran itu pengetahuan menjadi bertambah serta mampu menata dirinya pada waktu yang lain. Jadi setelah melakukan dosa itu dia sadar kemudian berubah gitu ya pada waktu yang lain itu. Yang keempat itu yang perlu kita cari senantiasa dari yang 3 itu adalah harus ada pembimbing rohani pada kita sehingga kita senantiasa terjaga dalam pada track menuju road to Allah begitu ya. Oke, kita langsung kepada beberapa respon di chat Miskat TV. Yang pertama, tasawuf itu pelajaran berat, untuk itu bantulah kami untuk memahaminya. Ini yang pertanyaan dari Pak Ahsin Muhammad. Untuk bisa terjaga setiap saat, apakah kita harus membunuh nafsu yang rendah sekalipun halal, semisal nafsu kepada istri? Wah, gitu. Bagaimana Ustaz perihal membunuh nafsu? Ya. Begini, perumpamaan yang seringkali disampaikan oleh para arif itu bagaikan kereta kuda. Ada kuda di situ yang membawa kereta tersebut. Ada sais yang mengendalikan kuda itu. Ada kereta yang menjadi badan bagi kereta tersebut. Nah, perumpamaan ini yang seringkali digambarkan oleh para arif bahwa kuda itu adalah hawa nafsu kita. Sementara kereta itu adalah diri kita. Sais itu adalah akal kita. Bahwa kuda yang tidak terkendali, dia akan membawa dan menghancurkan kereta itu. Dengan saisnya sekalipun. Sementara sais itu dia mengendalikan, bertugas untuk mengendalikan, dia adalah akal kita. Dialah yang mengarahkan. Karena itu dalam konteks ini nafs itu adalah bagian dari diri kita yang tentu harus diarahkan. Karena itu ada beberapa tingkatan tentang nafs ini. Jadi orang tidak perlu untuk membunuh nafsnya, tapi mengarahkan nafsnya itu dan meningkatkan kualitasnya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada nafsul amarah, nafsul amarati bisu illa marahima rabbi, yaitu nafsul yang selalu membawa kita pada kejelekan. Itu kualitas nafs yang paling rendah. Inilah yang harus kita olah untuk kita kualitasnya kita naikkan pada tingkat nafsul lawamah. Itu nafs yang sudah mulai tunduk gitu.
Ini jiwa yang sudah mulai mengikuti arahan size-nya, mana jalan yang harus dia lalui, mana jalan yang harus dia hindari. Itu nafsul lawamah. Ada nafsul lawamah, kemudian ada nafsul mutmainnah. Ada lagi nafsul malhamah, falhamaha fujuraha. Pada tingkat nafsul malhamah itu, dia merasakan kenikmatan dari menempuh jalan yang benar ini, jalan yang baik itu. Jadi kalau seseorang itu mengikuti jalan yang baik, maka dia akan sampai pada tujuan itu sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, dia sudah merasakan kenikmatan dalam kebaikan itu, dalam ibadah yang dia kerjakan, dalam upaya perjalanan ruhaninya menuju Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nafsul malhamah. Tapi ketika sampai pada puncaknya, itu disebut dengan nafsul mutmainnah, di mana jiwanya itu atau nafsnya itu sudah betul-betul dia merasakan bahwa jalan yang ditempuh ini, walaupun jalan itu membuat dia menderita dan sebagainya, tapi itu adalah jalan yang paling utama baginya. Jalan yang di situ dia tentram bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu jalan yang dia rindukan. Nah, oleh karena itu, yang dilakukan bukan menghilangkan nafsu, tapi meningkatkan kualitas nafsu kita. Jadi berbeda melihat ini ya. Ada orang yang melihat semua itu dalam kacamata amarahnya, sehingga semuanya tidak lebih dari kenikmatan-kenikmatan biologis. Tapi ada orang yang melihat itu dengan sesuatu yang lebih bernilai, bahwa di situ adalah kebahagiaan, ada nilai kasih sayang, ada nilai ketentraman padanya, dan seterusnya. Ada nilai cinta kasih. Itu berbeda tentu saja. Kenapa berbeda cara pandang ini? Karena tingkatan melihatnya sudah berbeda. Jadi yang kita perlukan itu bukan membunuh, tapi meningkatkan kualitas nafs kita. Ini ada lagi dari Pak Aris Awang. Apakah ada latihan untuk menjaga kesadaran setiap detik? Ada latihan tidak untuk meningkatkan kesadaran? Di antara yang dianjurkan atau ditawarkan Pak Arif itu adalah suhbatus salikin. Kita sudah bicarakan pada konteks muraqabah pada yang lalu itu. Ada di antara upaya kita untuk melakukan kesadaran itu dengan menciptakan situasi yang mengitari kita. Qalb kita ini adalah qalbut tamkin. Apa qalb tamkin itu? Adalah hati yang masih dalam keadaan mudah dipengaruhi. Suasana mempengaruhi kita, keadaan mempengaruhi kita. Kalau kita berada di sekitar orang yang membenci kita, kita merasa berubah keadaan hati kita. Kita bersama dengan orang-orang yang mencintai kita, berbeda juga kemudian hati kita. Ada hati orang yang sudah pada tingkat yang disebut dengan qalbul sabit, ya, hati yang tetap, hati yang sudah tidak lagi berbolak-balik. Orang-orang arif, orang-orang saleh, alih-alih hatinya atau dirinya dipengaruhi dari luar, tapi kehadirannya justru mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Yamshi bainan nas binurillah. Mereka berjalan di antara manusia dengan cahaya Allah. Nah, kita berada pada tingkat yang bawah seperti ini. Jadi karena itu tentu kita harus menjaga satu, ini nasihat para arif ya. Kita harus menjaga, kita harus berada di mana, bersama dengan siapa, bagaimana keadaan di sekitar kita. Karena tidak bisa kita tolak bahwa hati kita masih berada pada tingkatan yang qalbut tamkin ini. Hati yang masih mudah diguncangkan oleh beragam pengaruh yang ada di sekitar kita. Kita harus berada pada pengaruh yang baik itu. Di antara yang sederhana, misalnya bagaimana orang itu di ruangannya, di tempatnya itu selalu mengingatkan dia dengan baik, dengan tulisan kalimat Allah, atau menggambar orang-orang yang soleh, atau menyediakan tempat yang khusus untuk dia beribadah, sesuatu yang mengitari dia. Kemudian juga tentu dia harus bersama dengan orang-orang yang baik, menjauhi orang-orang yang buruk. Kenapa? Karena kita masih mudah dipengaruhi. Bagaimanapun hati kita masih mudah goyah. Menjauhi, melepaskan diri dari keadaan yang membuat kita juga menjadi jatuh pada keburukan. Ini
bagian dari ini, dari upaya kita. Dan yang kemudian sebagaimana tadi disampaikan adalah support salikin, yaitu berusaha untuk mendekati orang-orang yang soleh. Kita harus dalam kehidupan kita ini jangan berjalan sendirian, tapi bergabunglah bersama dengan orang-orang yang soleh, mendekati mereka, bergantung pada tali yang Allah turunkan melalui Rasulullah dan keluarganya dan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari upaya kita untuk membuat hati kita ini selalu berada dalam keterjagaan tersebut. Lanjut, ada dua pertanyaan lagi, Ustadz. Dari Ifli Hisam, apakah ada amalan untuk menjaga kesadaran kepada ilahi setiap detiknya agar tidak lalai dan sia-sia dalam menuju jalan yang lurus? Amalannya apa sih? Di antara amalan yang paling penting tentu di bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk zikir, ya. Wazkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya kenapa Allah memerintahkan kita untuk berzikir dengan banyak? Karena hati kita selalu lalai. Begitu kemudian ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hati kita lalai, disitulah setan memasuki kita. Ini yang menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau kita ditanya, kalau kemudian amalan yang paling dasar yang bisa kita lakukan agar kita selalu dalam keterjagaan pada Allah adalah jangan lepaskan diri kita, hati kita, lidah kita melalui dengan zikir. Karena itu perintah Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Allah sadar betul tentang tingkat kemampuan kita. Begitu kita lalai sedikit saja, disitulah kemudian setan memasuki kita. Jika ada orang bertanya pada Hasan al-Basri, ya Syekh, apakah setan tidur? Hasan al-Basri berkata, kalau setan tidur, maka kita bisa beristirahat dari godaannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis kitab Talbisul Iblis, ya. Bagaimana iblis atau setan itu menggoda kita. Dia menunjukkan ada beragam cara yang begitu banyak di antara upaya setan itu untuk menghancurkan kita. Dan satu benteng yang paling kuat untuk menjaga itu semua adalah dengan tidak melepaskan diri kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara amalan, ya. Amalan yang lain tentu banyak lah. Selain tentu ibadah, doa-doa, dan bagaimana tuntunan misalnya doa-doa yang ada di Mafatihul Jinan, kitab doa itu yang begitu luar biasa, doa pagi dan petang, doa harian, misalnya doa mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai dengan Ahad lagi. Itu adalah doa-doa yang penting sekali untuk menjaga kita, ya. Lanjut nih, Ustaz. Ya. Ada dari Yosep Eli. Ya. Bagaimana cara agar segera kembali kepada kesadaran setelah hati ini terlalaikan? Ya. Apakah dengan menempa hati ini dengan sanksi yang berat? Karena terkadang hati ini tak sanggup untuk ditempa cobaan. Ya, apakah perlu ada sanksi kalau kita melalai begitu? Pada pembicaraan kita yang lalu sudah saya sampaikan kan, bahwa di antara upaya kita juga tentu kita setiap kejelekan yang kita lakukan, kita juga segera kemudian memberikan sanksi pada diri kita. Itu tanbih ya pada kita supaya kita kemudian ingat kembali. Tetapi ada, tentu kita akan bahas ya pada kuliah kita ke depan terkait dengan taubat ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan kelalaian atau kemaksiatan. Nah, ini tentu bagaimana kemudian kita mengembalikan hati kita pada keterjagaan ini. Tapi di antara hal yang paling dasar seperti tadi yang sampaikan, bahwa kita harus sadar betul dan harus malu di hadapan Allah ini. Tuhan memberikan nikmat begitu luar biasanya pada kita, tapi kita lalai dalam berterima kasih pada Tuhan. Ini hal yang paling mendasar. Sesama manusia saja, ketika kita lalai dari syukur kepada sesama manusia, gitu kan, tentu orang akan melihat kita dalam kacamata yang buruk. Ya. Sementara betapa banyak nikmat yang kita lalaikan dalam kehidupan kita ini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa man lam yashkurhu qalil la yashkurhu katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur pada nikmat yang sedikit, pasti tidak akan bisa bersyukur pada nikmat yang banyak. Bagaimana mensyukuri, menyadari bahwa nikmat ini begitu luar biasanya meliputi kita.
sehingga membuat kita harusnya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran yang membuat kita terjaga. Betapa kita bisa nikmat luar biasa. Saya berikan contoh sederhana ya. Sesuatu yang sederhana. Oh, nikmat yang luar biasa. Kita diberikan kemampuan misalnya Allah untuk bisa tidur saja. Dengan kenikmatan yang luar biasa. Tiba-tiba kita merasakan kantuk yang sangat, kita tidur dengan kelelapan yang luar biasa. Andai kemudian kita tidak mampu, ada orang-orang yang kesulitan untuk tidur, betapa menderita dirinya. Sementara nikmat ini begitu luar biasa meliputi kita setiap hari ya. Setiap malam kita lewati malam dengan dalam lelapnya tidur yang luar biasa dan terjaga dengan kesegaran tubuh yang luar biasa. Ini satu nikmat yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak menyadari bahwa nikmat ini betapa luar biasanya sampai suatu saat dia mengalami keadaan kesulitan tidur. Karena itu Imam Ali mengatakan bahwa lantansa khamsa anil khamsin. Jangan kamu lupa dari 5 hal atas 5 hal. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, itu kan, hidupmu sebelum matimu. Jadi ini ketika kita sadar betapa luar biasa nikmat yang tengah meliputi kita ini, maka insya Allah kita akan pasti terjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Ansari mengatakan bahwa ini adalah percikan awal cahaya yang akan merasuk pada hati seseorang. Ketika orang itu menyadari bahwa betapa dahsyat nikmat yang telah Allah curahkan dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini, betapa luar biasanya. Tanpa kita pernah punya jasa, tanpa kita punya saham atasnya. Iya, Ustaz. Kadang-kadang nikmat itu ya baru terasa saat hilang dari kita ya, Ustaz ya. Manusia itu seringkali tidak ridho, kemudian nikmat itu terlepas dari dirinya. Masih terkait dengan yang zikir itu, Ustaz. Zikir itu kan mengucapkan asma-asma Allah ya. Biasanya kan Asmaul Husna itu. Apakah yang penyebutan asma itu harus sesuai dengan kebutuhan? Misalkan kalau kita pingin rezeki, misalkan kita bacanya ya Rozak gitu. Atau kita yang sudah ada dalam tuntunan seperti tadi yang maqatil zina dan sebagainya, Ustaz. Ya, begini. Ada yang umum tentu saja, ada yang khusus. Ada yang khusus ya. VVIP ya. Umum itu artinya kita berzikir apa saja ya. Kita menyebut nama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita menyebut nama-nama ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, ya Muhaimin, ya Razak, ya Latif, ya Khabir, ya Wadud, ya Jabar, ya Mutakabir, dan seterusnya. Karena Allah sendiri memerintahkan demikian. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian melaluinya. Kita boleh, dan ini sifatnya umum, am ya. Ada kalanya kita punya hajat yang khusus ya. Ada tuntunan-tuntunan dalam konteks ini tentu saja. Baik ada doa-doa khusus yang terkait dengannya. Misalnya ada ta'qib isya ya. Itu terkait dengan permohonan rezeki. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an qariban wa sahlan ma'khazahu lana alam ya diman dan seterusnya ya. Kita melalui doa itu kita memohon secara khusus pada Allah agar Allah memudahkan rezeki kita. Ada banyak tentu saja cara yang khusus. Ada lagi misalnya dengan memanggil nama-nama yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengikuti doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau Ahlul Baitnya yang khusus, misalnya doa untuk Raf'ud Dain, melepaskan diri dari belenggu hutang misalnya, atau meluaskan rezeki kita, atau memudahkan usaha yang kita kerjakan, atau memudahkan dagangan yang ingin kita jual misalnya. Ada doa-doa tentu yang khusus terkait dengannya. Ya. Itu sah-sah saja. Ya. Tetapi bagi seorang arif ini yang menjadi penting bahwa kita ini menyembah Allah yang mana? Apakah Allah yang hanya memberikan kebaikan untuk kita saja? Ataukah Allah dalam konteks Allah yang mutlak? Apapun yang Allah lakukan pada kita adalah kebaikan semata. Seorang arif harus melihat bahwa apapun yang Tuhan peruntukkan dirinya, itu adalah semata kebaikan, walaupun dia rasakan dalam kepahitan.
Seorang yang sakit harus menelan obat yang pahit rasanya, tapi itulah obat yang akan menyembuhkan dirinya. Kadang kita diberikan pil-pil pahit itu dalam kehidupan kita, agar kita terlepas dari beragam keburukan yang akan merusak dan menghancurkan kita. Nah, kalau kita menyembah Allah dalam hakikat Allah yang mutlak, yang sesungguhnya, maka kita harus melihat dalam kacamata yang demikian. Jadi tidak lagi melihat hanya dalam kacamata secara umum ya. Seperti yang tadi disampaikan itu tentu pada tingkat yang kedua ini, karena itu zikir-zikir yang dikemukakan, dikembangkan atau dituntun oleh para arif itu adalah zikir-zikir yang membawa kita pada ketundukan kepada Allah, pada kecintaan pada Allah, dan bukan hanya sekedar pada kenikmatan yang ingin kita rasakan ya. Itu kita temukan misalnya banyak sekali pada munajat yang ada di Syahifah Sajadiyah, bagaimana kemudian munajat-munajat itu mengantarkan kita pada rasa kemesraan bersama dengan Allah. Apapun yang Allah lakukan pada kita, dialah yang terbaik memilihkan untuk kita. Untuk yang seperti ini tentu zikirnya tentu lebih khusus. Ada yang lebih khusus yang di atas itu tentu pada kesempatan yang lain kita bicarakan. Insya Allah, ya Allah. Jadi yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik apapun yang kita sampai pada kita. Ini satu lagi Ustadz pertanyaannya, dan ini tampaknya pertanyaan yang menutup pembicaraan kita, karena kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Dari Pak Irsan Fadlullah, salam Ustadz, mungkinkah kita menguasai ilmu ma'rifatullah tanpa melakukan amalan-amalan syariat yang bersifat lahiriah? Ada syair dari yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Ansari juga. Sebuah syair Persia. Hakikat Daryo syariat kisti. Dan Daryo bicene syasti. Hakikat itu adalah lautan. Syariat itu adalah perahunya. Di atas lautan kamu hendak duduk di mana kecuali di perahu. Masya Allah. Luar biasa. Bahwa orang bisa saja dia tidak sampai pada hakikat, tapi bahwa dia tetap menjalankan syariat, dia tetap bisa melayar di atas lautan. Orang bisa saja tidak menyelami lautan, tapi dia mampu melewati lautan itu dengan baik karena ada perahu yang dia tumpangi. Tetapi orang yang menyelami lautan, dia akan menemukan beragam hal di dalamnya. Dia akan menemukan keindahan panorama laut. Dia akan menemukan mutiara yang ada di lautan. Dia menemukan beragam makhluk yang luar biasa, yang itu semua tentu akan memperlihatkan kepadanya keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau orang betul dia bisa berlayar, tapi dia tidak mengetahui hakikat lautan itu yang sesungguhnya, ketika dia tidak menyelami lautan, dia selamat melewati lautan itu, tetapi bahwa dia tidak akan merasakan bagaimana hakikat lautan itu yang sesungguhnya. Inilah perbedaan antara bahwa kita tentu seperti Abdullah Ansari, bahwa kita tentu harus berada di perahu untuk bisa berlayar di lautan. Kalau tidak, kita tentu tenggelam. Tetapi bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan, ya, bahwa bukan berarti bahwa dia meninggalkan perahu, ya, tapi bahwa dia bukan berarti bahwa dia meninggalkan syariat. Syariat adalah kunci bagi dia untuk mampu menempuh perjalanan ruhaninya. Melepaskan syariat, dia akan menutup kembali pintu perjalanannya. Setuju Ustaz. Masya Allah. Kita udah sampai pada penghujung. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Khalid juga terkait dengan waktu, kemudian juga tadi ada, saya sempat dengar itu, wal tandur nafsu ma qadamat ligat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa kita ini hidup itu untuk masa depan ya Ustaz ya, nah, gitu. Keterjagaan kita juga nanti buat ke depan itu. Perjalanan kita panjang. Proses perjalanan kita ini tidak akan pernah berakhir hanya dalam kehidupan kita di dunia. Bahwa akhirat itu disebut akhirat karena dia akhir dari sebuah proses perjalanan yang panjang itu. Oke. Karena itu mohon Ustadz untuk menggapai perjalanan kita menuju akhirat ini, mohon doa dari Ustadz terkait dengan kehidupan kita yang akan ke depan seperti ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arifna nafsak
fa illam tu'arifna nafsak la na'rif rasulak. Allahumma arifna rasulak fa illam tu'arifna rasulak la na'rif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa illam tu'arifna hujjatak dalalna an dinina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, kenalkan kami pada dirimu. Sekiranya kami tidak mengenalmu, maka kami tidak akan mengenal Rasulmu. Ya Allah, kenalkan kami pada Rasulmu. Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu, maka kami tidak akan mengenal hujahmu. Ya Allah, kenalkanlah kami pada hujahmu. Sekiranya kami tidak mengenal hujahmu, maka tersesatlah kami dalam agama ini. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan petunjuk dalam kehidupan kami. Wahai yang membolak-balikan hati dan pandangan. Wahai yang mempergilirkan malam dan siang. Wahai yang merubah-rubah keadaan. Rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala takhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khalid Al-Walid yang telah membimbing kita hari ini, mengajak kita untuk belajar senantiasa menjadikan diri kita terjaga. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut kembali belajar tasawuf. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang telah menonton atau menyimak Miska TV. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.